Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. I'm Rizka Ihtani Putri. I'm from Department of Biological Education, and now this year I'm in third semester, and I'm also as a young member of UKM Bahasa Flat. Oke, hari ini kita akan membahas dua. Yang pertama transition question dan yang kedua adalah implied detail question. Oke, kita langsung aja ya. Ini ada beberapa materi yang akan kakak sampaikan kepada teman-teman. Kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman. Semoga materi ini juga bisa membantu teman-teman dalam menjawab soal-soal berupa transition question dan implied detail question. Oke, langsung kita next aja ya. Nah, table of content. Di sini kita transition question yang akan kita bahas di sini ada characteristic of transition question. Kemudian yang kedua, how to recognize it in question. Bagaimana cara kita mengenalinya dalam soal jika pertanyaan ini berbentuk soal. Kemudian ketiga, kakak juga memberikan answer teknik atau teknik menjawab soal tersebut. Kemudian yang keempat ada the example atau contoh ya dari transition question. Okay. The characteristic of transition question. Apa aja sih Kak karakteristiknya? Nah, karakteristik pertanyaan transisi itu biasanya membahas tentang topik sebelum reading passage dan topik sesudah reading passage. Biasanya sebelum reading passage itu kalau dalam pertanyaan transition question itu berupa preceding, sebelum itu preceding dan sesudah itu following. Ya, jadi kalau yang dimaksud dengan preceding berarti sebelum reading passage, dan kalau following berarti itu tandanya sudah reading passage. Cara mengenalinya dalam soal. Kak, gimana sih Kak cara mengenalinya dalam soal? Nah, di sini ada dua pertanyaan untuk kita recognize it atau kita menyadari bahwa dua pertanyaan ini merupakan transition question. Biasanya itu kalau dalam soal itu berbentuk the paragraph preceding in the passage probably discusses. Nah, lihat di sini kata kuncinya preceding, kan? Berarti pertanyaan yang pertama ini membahas tentang preceding passage atau sebelum pertanyaan sebelum reading passage, kan? Yang kedua, what is the most likely in topic of the paragraph following the passage? Nah, di sini ada kata following, berarti yang artinya sesudah. Nah, dua pertanyaan ini biasanya yang paling sering kita jumpai dalam soal-soal TOEFL maupun soal-soal perkuliahan juga ada, soal-soal mata pelajaran lah ya. Biasanya dua pertanyaan ini kita sering temukan gitu, kita sering jumpai. Tapi terkadang kita tidak sadar bahwa dua pertanyaan ini merupakan transition question. Jadi kamu kenalin bahwa dua pertanyaan ini termasuk ke dalam transition question. Oke, next, teknik menjawab. Teknik menjawabnya gimana sih Kak? Nih, di sini Kakak ada 4 step. Yang pertama, baca kalimat pertama dalam paragraf untuk menentukan preceding question. Nah, kalau misalnya nih ya, dalam pertanyaan, kalian biasa ya kalau dalam jawab soal reading comprehension, kalian jangan baca teksnya dulu, tapi kalian baca pertanyaannya. Nah, kalau misalnya dalam pertanyaan itu ternyata yang ditanya adalah preceding question, berarti kalian fokus pada kalimat pertama di paragraf pertama aja ya. Jadi satu itu aja yang kalian fokuskan kalau misalnya yang ditanya itu adalah preceding. Tapi kalau misalnya yang ditanyakan itu adalah following question, berarti kalian fokus pada kalimat terakhir dalam paragraf untuk menentukan following question ya teman-teman. Jadi di sini kata kuncinya ada kalau preceding itu kita fokus pada kalimat pertama,
Tapi kalau following question kita fokus pada kalimat terakhir dalam paragraf. Itu ya teman-teman. So next yang kemudian ada yang nomor 3. Ambil kesimpulan topik apa saja yang akan muncul sebelum atau sesudah paragraf tersebut. Ya teman-teman, jadi setelah kita membaca kalimatnya, misalnya kalian pertama nih kalian udah dapat kalau teks ini yang pertanyaan ini menanyakan preceding question. Berarti kalian harus fokus pada kalimat pertama dalam paragraf. Kalian baca baik-baik dan kalian pahami satu kalimat pertama tersebut ya sampai kalian paham. Kemudian kalau misalkan udah paham, kalian ambil kesimpulan topik. Topik apa sih yang dibicarakan pada kalimat pertama? Ambil garis besarnya saja gitu. Kalau misalnya udah kalian ambil nih kesimpulannya dan kalian udah matengin tuh kesimpulannya. Next adalah pilih jawaban yang direfleksikan oleh kalimat awal atau kalimat akhir tersebut. Maksudnya apakah? Maksudnya itu pilih jawaban yang sesuai sama kesimpulan kalian. Jadi di sini kesimpulan itu menentukan jawaban kalian. Jadi kalian harus menentukan kesimpulan itu dengan baik dan dengan benar agar jawaban yang kalian pilih juga benar. Kita langsung ke contoh soal saja ya. Di sini kita lihat the paragraph preceding in the passage most probably discusses preceding. Di sini ada kata kuncinya preceding. Berarti pertanyaan ini itu menanyakan tentang preceding. Kalau preceding tadi apa? Kita fokus pada kalimat pertama ya. Kalau untuk preceding diingat-ingat lagi tadi stepnya. Kita fokus pada kalimat pertama di paragraf pertama, bukan kalimat pertama pada paragraf kedua dan seterusnya ya. Tapi kalimat pertama pada paragraf pertama. Berarti kalian baca dari another myth dari sini sampai the ocean's depth. Sampai sini ya, kalian baca ulang-ulang, kalian pahami dan kalian bisa sehingga kalian bisa menarik kesimpulan dari kalimat tersebut gitu ya. Nah, setelah kalian baca, kalian lihat satu-satu jawaban yang menurut kalian tuh paling benar dari kesimpulan kalian. Yang pertama, the youth of Davy Jones. Kan paragraf pertama ini menceritakan tentang mitos the ocean, another. Mitos lain tentang ocean membicarakan tentang Davy Jones, who in folklore is yang dalam folklore ini disebut man-spirited sovereign of the ocean depth, yang bisa bertahan hidup di kedalaman laut, gitu kan. Nah, kita lihat jawaban yang A. Yang jawabannya A itu kan the youth of Davy Jones. Nggak nyambung dong, karena kan kalimat pertama itu membicarakan tentang bukan tentang masa youth of Davy Jones. Berarti jawaban pertama ini yang A itu kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang B, Davy Jones' career as a sailor. Emang kalimat pertama ini membahas tentang Davy Jones' career, bukan kan? Berarti jawaban yang B juga kurang tepat. Kemudian kita lihat yang D, preparing to travel on the ocean. Persiapan travel di ocean. Emang kalimat pertama membahas tentang preparing to travel. Itu kurang tepat ya. Yang D kurang tepat. Kemudian yang C, a different traditional story from the sea. Ini jawaban yang paling tepat. Kenapa? Karena di sini lihat nih ya, a different traditional story from the sea. Perbedaan mitos di lautan, gitu kan? Kok bisa sih jawaban C? Karena di sini ada poinnya nih. Kalian lihat, another myth of the ocean. Mitos lain dari lautan. Berarti kan akhirnya artinya itu ada mitos lain selain cerita ini. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C. Karena C ini memiliki arti yang sama atau makna yang sama dengan paragraf pertama. Seperti itu ya. Jadi kalian harus pintar-pintar mencari kesimpulan yang cocok untuk this question gitu ya. Oke.
Nah, sekarang kita move to how to answer the implied detail question. Bagaimana caranya kita menjawab pertanyaan yang tersirat. Implied di sini artinya adalah nih, implied di sini itu artinya tersirat. Oke, kita next. Nah, karakteristik of implied detail question itu apa aja sih, Kak? Nah, karakteristik yang biasa kita temui itu biasanya pertanyaan ini tuh tidak tersurat atau yang tadi Kakak bilang tersirat ya dalam teks bacaan. Jadi jawabannya itu berdasarkan kesimpulan yang kita ambil dari bacaan tersebut. Makanya kita harus paham. Oleh karena itu kita harus paham teks itu membahas tentang apa sih, kayak gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya ditandai dengan adanya kata implied, inferred, likely, and probably. Nih, 4 kata ini. Jadi kalau misalnya kalian dalam menjawab soal ternyata menemukan kata implied, inferred, likely, and probably, berarti pertanyaan itu termasuk ke implied detail question. Nah, kalau pertanyaan tersebut udah masuk ke implied detail question, kalian hanya harus fokus pada bagaimana teknik menjawab pertanyaan tersebut. Oke, kemudian next. Kak, gimana sih Kak teknik menjawabnya? Nah, di sini Kakak kasih beberapa step. Yang pertama, temukan kata kunci pada pertanyaan. Sebelum kalian membaca teksnya, kalian baca dulu pertanyaannya dan kalian amati dan kalian pilih dari pertanyaan tersebut mana sih yang merupakan kata kunci gitu. Kata kunci yang bisa dijadikan jawaban nanti gitu loh. Maksudnya kata kunci yang bisa kalian cari dalam teks. Jadi kata kunci di pertanyaan juga ada di keyword dalam teks gitu ya. Nah, kalau udah dapat kata kunci, kita langsung scanning pada teks. Scanning ini caranya gimana sih Kak? Scanning itu apa sih Kak? Scanning itu bisa dengan cara membaca cepat teks. Jadi kita bacanya enggak sambil maksudnya kayak enggak pelan-pelan gitu loh. Jadi kita membacanya cepat, scanning. Kayak kalian membaca berita di TV, kalian cepet kan bacanya. Nah, seperti itu ya. Kalian scanning dari awal paragraf sampai akhir paragraf dengan membaca cepat. Kemudian yang ketiga, baca dengan teliti kalimat yang memiliki kata kunci tersebut. Nah, kalau udah melakukan scanning, kita samain nih. Tadi kan kita udah dapat kata kunci pada pertanyaannya, ya kan? Kita cari kata kunci yang pertanyaan ini sama pada kata kunci teks. Misalnya pada pertanyaan kalian menemukan kata kuncinya itu books. Berarti di teks kalian cari kalimat mana yang mengandung keyword books juga. Jadi kalau misalnya kalian udah dapat kata books itu atau kata keyword yang udah kalian dapatkan, jadi kalian fokus pada kalimat itu aja sehingga itu akan mempersingkat waktu dalam menjawab soal kita. Karena kan biasanya kalau soal TOEFL atau soal-soal yang diberikan sama guru kan perlu waktu gitu kan ya. Jadi kita harus memiliki strategi yang seperti ini. Kemudian yang keempat, pilih jawaban yang benar berdasarkan kalimat. Nah, kalau udah dapat, kita udah ambil kesimpulan, kita langsung pilih jawaban benar berdasarkan kalimat atau berdasarkan kesimpulan yang sudah kita dapat dari kalimat yang sudah kita pahami, gitu ya. Next. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. The Hawaiian pertama kayak kita langsung terapin teknik menjawab yang tadi Kakak sampaikan ya. Pertama kalian harus mencari keyword, oke? Keyword dari kata ini. Yang mana sih Kak keywordnya? Nih, di sini ada keywordnya adalah Hawaiian word. Berarti ini membahas tentang kata atau ya kata Hawaii, kata atau cara penulisan kata dalam bahasa Hawaii gitu ya. Nah, di sini Kak, kok probably not di bold gitu kan? Karena di sini kan udah Kakak bilang probably itu kan termasuk kata karakteristik dari implied detail question. Nah, kalau misal ada probably, berarti tandanya dia implied detail question atau bahasanya berarti tersirat gitu jawabannya ya. Nah, karena di sini ada not,
Berarti jawaban ini, jawaban A, B, C, D, E ini semuanya A, B, C, D, E, A, B, C, D semuanya benar. Kecuali ada satu yang salah. Nah, yang salah itu yang kita pilih gitu ya. Oke, udah nih kita udah dapat kata kunci yaitu Hawaiian word. Lanjut kita scanning. Scanning dengan membaca dari awal sampai akhir paragraf. The Hawaiian language is melodious language in which all words are derived from an alphabet of only 12 letters. The 5 vowels A, E, I, O, U, and the 7 consonants H, K, L, M, N, P, W. Each syllable in the language ends in a vowel, and 2 consonants never appear together. So, vowels have a much higher frequency in the Hawaiian language than they do in English. The musical sounding language can be heard regularly by visitors to the island. Most Hawaiians speak English, but it is quite common to hear English that is liberally spiced with words and expressions from the traditional language of the culture. The visitor may be greeted with the expression aloha and may be referred to as a malihini because he is a newcomer to the island. The visitor may attend an outside luau where everyone eats too much and be invited afterwards to dance the hula. Nah, udah nih, kita udah scanning kan? Udah scanning bacaan, kemudian apa selanjutnya? Habis scanning kita baca terdetik kalimat yang memiliki kata kunci. Nah, cari deh kata kunci yang sama yaitu Hawaiian word. Di antara 2 paragraf ini mana yang membahas tentang Hawaiian word? Nah, benar, pasti paragraf yang pertama karena di sini membahas tentang karakteristik atau kriteria dari Hawaiian word. Berarti yang paragraf 2 kita abain aja ya, karena dia udah membahas yang lainnya. Nah, kita lihat nih, Hawaiian word. Dia karakteristiknya apa? Pertama, kita satu-satu kita bedah ya. Hawaiian word itu punya hanya 12 huruf. Ya, diantaranya ada 5 vowels, 5 vokal, dan 7 konsonan. Disebutin tuh vowelsnya A, E, I, O, U, dan konsonannya H, K, L, M, N, P, W. Each syllable in language ends in vowel. Setiap kata yang ada dalam bahasa Hawaii itu selalu diakhiri dengan vowel atau vokal. Ya. And 2 consonants never appear together. Dan 2 konsonan never appear together. Maksudnya apa, Kak? Never appear together itu maksudnya berdempetan gitu. Jadi keluarnya dempetan. Misalnya nih ya. Misalnya kalau yang nggak berdempatan tuh kayak gini nih. Misalnya ya. Hand. H kan konsonan Hawaii, N juga merupakan konsonan Hawaii, tapi dia dipisah, dia nggak digabungin karena dipisah dengan huruf vokal yaitu E gitu kan. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi huruf vokal ini, huruf konsonan tidak boleh disatukan bersama. Jadi H sama N itu nggak boleh disatuin teman-teman, nggak boleh dempet kayak gini ya. Itu udah salah. Selanjutnya kita cek. Lanjut ya, karena udah kita dapat kesimpulannya, kita cek jawaban mana yang paling benar. Yang A, ada M, betul, M termasuk konsonan, A-nya juga betul, vowel, H juga betul, konsonan, A betul, L betul, dan O juga betul, dan konsonan juga dipisah oleh huruf vokal kan, berarti yang A ini benar jawabannya. Yang maksudnya katanya benar, kalau itu termasuk Hawaii word. Kan di sini kita cari yang salah, karena di sini ada tulisan probably not. Mahi-mahi, ini juga sama ya, konsonannya juga nggak ada yang nyatu, semuanya terpisah oleh vokal, dan semua huruf di sini juga termasuk ada di vokal dan konsonan Hawaii. Kemudian yang D, Moana, M, N, bukan konsonan, O, A. Kak, ini kan vokal digabung, nggak apa-apa. Boleh,
Karena O dan A itu kan konsonan ya, vokal. Kalau vokal itu kalau disatuin atau didempet kayak gini, itu nggak apa-apa. Ya teman-teman, itu nggak apa-apa. Jadi masih benar, kecuali kalau konsonannya digabung, kalau vokal itu nggak apa-apa. Berarti yang D itu benar. Sekarang kita lihat yang D. Lihat nih ya, K dan L. K dan L ini kan termasuk konsonan, dan konsonan ini dempet, sedangkan dalam kriteria huruf itu nggak boleh dempet. Berarti jawaban yang C ini kurang tepat. Nah, berarti kita dapat menarik kesimpulan bahwa pertanyaan ini jawabannya adalah yang C. Gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Mungkin cukup sekian dua materi yang kakak sampaikan hari ini. Semoga kalian dapat menjalankan ujian atau dapat mengambil materi ilmu yang kakak sampaikan dengan baik. Semoga ujian kalian selalu bagus and good luck. Thank you for your nice attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone.